Good morning bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Siapa nih yang sudah mulai bosan di rumah aja? Transisi dari yang tadinya bisa keluar dan nongki-nongki, sekarang harus di rumah aja. Pasti berat ya bosku. Tapi mau bagaimana lagi ya bosku, semua kan dilakukan demi keamanan dan kesehatan kita nih. Nah, hari ini seperti biasa Selasa tanggal 7 April 2020, kita akan mulai saja nih market review kita hari ini dengan episode Pandemic Bond. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa bosku, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Eurocentix Investor Confidence yang turun dari sebelumnya minus 17,1 menjadi minus 42,9. Kemudian ada dari Japan Consumer Confidence Index yang turun dari sebelumnya 38,3 menjadi 30,9. Kemudian ada dari Indonesia Consumer Confidence yang turun dari sebelumnya 117,7 menjadi 113,8. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Jaya Trisindo Tbk atau Heli yang meraih pendapatan 318,02 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2019 naik dibandingkan pendapatan 279,27 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau BEX yang mencatat penurunan pendapatan bunga bersih menjadi 79,85 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2019 turun dari pendapatan bunga bersih 135,57 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Kino Indonesia Tbk atau Kino yang membukukan lonjakan laba sebesar 243,47% sepanjang 2019 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 6 April 2020 IHSG ditutup menguat 188 poin atau 4,07% menjadi 4.811. Sektor properti, infrastruktur, agrikultur, barang konsumsi, industri dasar, keuangan, aneka industri, pertambangan, perdagangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 489,8 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini dimulai dari The Fed untuk usaha kecil. The Fed kemarin mengatakan bahwa mereka akan membuat program untuk membantu mempercepat aliran dana stimulus perekonomian kepada perusahaan kecil. Hal ini dilakukan sebagai langkah terbaru untuk melindungi perekonomian Amerika yang tertekan akibat wabah virus corona. Fasilitas ini akan memberikan pembiayaan berjangka kepada bank terhadap pinjaman yang akan dikeluarkan oleh program perlindungan pembayaran untuk usaha kecil. Pada kenyataannya di lapangan terkadang program tersebut berjalan sangat lambat sehingga bank dan pemberi pinjaman dari lembaga keuangan non-bank telah menyampaikan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk mengakses pinjaman tersebut terhadap Menteri Keuangan. Bank menyampaikan bahwa mereka mulai kekurangan likuiditas untuk terus memberikan pinjaman kepada usaha skala kecil. Baik bank maupun lembaga keuangan non-bank lainnya harus merasa bebas untuk mengambil sebuah pilihan untuk menggunakannya, karena hal tersebut merupakan sumber likuiditas pasar. Langkah-langkah ini merupakan yang terbaru dalam langkah-langkah darurat lainnya oleh Bank Sentral untuk menjaga kredit tetap mengalir ke dalam perekonomian Amerika. Kemudian cerita selanjutnya datang dari dalam negeri yaitu Pandemic Bond. Indonesia akan merilis obligasi senilai 4,3 miliar dolar sebagai bagian untuk membantu membiayai langkah-langkah untuk mengatasi krisis coronavirus yang sedang terjadi di Indonesia. Fokus utamanya adalah menjaga potensi penjualan obligasi untuk tetap dapat bersaing dan mendapatkan kepercayaan dengan beberapa negara lainnya di seluruh dunia untuk mengatasi krisis kesehatan. Pandemic Bond akan mendorong pinjaman secara global dan Indonesia akan melepas obligasi tersebut dalam jangka waktu 10.5 year dengan kupon 3,9%. Obligasi 30.5 year dikenakan kupon 4,25%.
Tentu kami mengapresiasi langkah pemerintah yang bergerak cepat dalam menerbitkan pandemic bond tersebut. Bukannya apa, global bond merupakan salah satu alternatif investasi dan sebuah pilihan untuk membantu Indonesia mendapatkan dana lebih cepat dan lebih murah. Memang kesulitannya adalah bagaimana kita dapat bersaing dengan negara lain, di tengah negara lain tersebut juga sedang mengalami kesulitan. Oleh sebab itu kami melihat potensi pandemic bond ini diserap cukup besar. Selain tentunya negara investor tersebut membutuhkan alternatif investasi untuk mengejar target investasi tahun ini. Kemudian cerita selanjutnya datang dari lebih longgar. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menyelesaikan peraturan Presiden terkait postur anggaran baru pada pekan ini. Defisit anggaran diproyeksikan dapat mencapai 5,07% dari PDB, lebih tinggi dari batas maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Pendapatan negara tertekan sebesar 10% akibat penerimaan perpajakan yang turun, akibat kondisi ekonomi serta adanya insentif pajak dan penurunan PPh dari 25% menjadi 22% tahun ini. Dalam pasal 12 ayat 2 tertulis bahwa perubahan postur dan rincian APBN dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara di tengah COVID-19 diatur melalui Perpres. Selain itu kami melihat Perpu ini lebih kepada antisipasi pemerintah serta penghapusan ayat di mana hal yang tak terduga yang terjadi saat ini berada di luar skenario sebelumnya. Beberapa ayat yang dihapus diantaranya yang pertama, pembatasan defisit dari yang sebelumnya 3%. Kemudian yang kedua, pengamanatkan agar APBN sebagai penyesuaian ekonomi makro yang tidak sesuai asumsi serta perubahan pokok kebijakan. Dan kemudian yang ketiga, melarang pejabat untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran jika anggaran untuk pengeluaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID-19 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 4.768 hingga 4.938. Kemudian kita beralih ke Stockwatch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari ANTM, kemudian yang kedua ada dari BBTN, dan yang ketiga ada dari ICBP. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari PZZA atau PT Sari Melati Kencana yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 575 dan tingkat probabilitas sebesar 42%. Kemudian yang kedua ada dari Kino atau PT Kino Indonesia Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1950 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.